Teman-teman, saat teduh edisi ketiga Kitab Keluaran ini akan membesarkan hati kita. Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22 berbicara tentang kegagalan Musa. Dulu saya pernah berpikir bahwa Tuhan akan memakai dia yang terbaik. Tetapi fakta Alkitab sebaliknya. Semua orang yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang pernah gagal di dalam hidupnya. Nuh mabuk setelah dia keluar dari bahtera dan mempermalukan dirinya sendiri. Abraham, dia berbohong tentang Sarah, istrinya 2 kali, dan mengakuinya hanya sebatas saudara perempuannya saja. Ishak juga melakukan hal yang sama. Dan Yakub menipu ayahnya, kakaknya, dan juga pamannya. Daud menjadi pebinor, perebut bini orang, istri dari perwiranya, dan menyiasatinya supaya terbunuh di medan perang. Murid-murid Yesus lari, meninggalkan Yesus saat dia ditangkap. Petrus bahkan menyangkali Yesus 3 kali. Jika kita pernah gagal sebagai pengikut Kristus, mungkin kita akan ditolak oleh manusia, tetapi Tuhan tidak pernah menolak kita. Jika kita suatu kali jatuh ke dalam dosa, mungkin teman seagama kita akan menolak kita, tetapi Tuhan tidak akan pernah membuang kita. Dosamu belum tentu lebih besar dari dosa Daud yang berzina dan merebut istri prajuritnya, bahkan membunuhnya. Tetapi tulisan Daud, kitab Mazmur, tetap kita baca dan kita terima sebagai firman Tuhan. Bahkan di kitab Wahyu, kitab terakhir di Alkitab kita, Tuhan Yesus berkata, "Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu." Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nama Daud tidak di-drop dari perjanjian kekal Allah. Jika kita pernah gagal, pegang teguh kebenaran firman Tuhan ini. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Musa juga pernah gagal. Gagal di aksinya yang pertama. Dia masih gagal di episode yang nanti, saat memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Tetapi pada perikop ini, Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22, kita belajar tentang kegagalan Musa. Kita perlu memiliki gambaran sekilas tentang siapa Musa ini. Dari kesaksian Stefanus di hadapan Sanhedrin, kita tahu bahwa Musa berumur 40 tahun pada saat dia keluar istana dan membunuh mandor Mesir. Dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22 dikatakan, "Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya." Yosefus, sejarawan Yahudi, menuliskan bahwa Musa sedang dipersiapkan untuk menjadi raja berikutnya, karena Fir'aun tidak memiliki seorang putra. Yosefus juga melaporkan bahwa Musa memimpin pasukan Mesir yang menang melawan Ethiopia. Jadi, dalam posisi seperti inilah, Musa saat dia memutuskan keluar dari Mesir untuk melihat-lihat orang-orang Ibrani yang dijadikan budak rodi di Mesir. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-11, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, dia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka, lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Surat Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai dengan 26 bersaksi, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun karena dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dunia. Dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya dia arahkan kepada upah. Jadi, Musa punya misi. Hatinya terpanggil untuk menjadi seorang pembebas. Tetapi sayang, dia gagal di aksi yang pertama. Keluaran pasal 2 ayat 12 sampai dengan 15 menceritakan, dia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi.
Dia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian. Ya, Musa gagal di aksi pertama. Jangankan membebaskan bangsanya, dia sendiri malahan menjadi buronan Mesir. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, kita gagal ketika kita bertindak berdasarkan emosi yang impulsif. Hati Musa tidak tahan ketika melihat mandor Mesir itu memukuli salah seorang saudara Ibraninya. Dipicu oleh peristiwa itu, Musa membunuh mandor Mesir itu dan menyembunyikan mayatnya di dalam pasir. Seperti semua tindakan spontan, semua terjadi begitu saja, tidak terencana, tidak terpikir ada saksi mata yang melihatnya. Maka dengan cepat tindakan Musa tersebar, Fir'aun pun akhirnya mengetahuinya dan nyawa Musa menjadi terancam. Musa gagal di aksi yang pertama. Yang kedua, kita gagal ketika kita mencoba untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Teks tidak menceritakan bahwa Musa menolong saudara Ibraninya dengan pimpinan dan perintah dari Tuhan. Ada keyakinan bahwa Musa sudah menyadari panggilan Tuhan untuk memimpin bangsanya keluar dari perbudakan. Musa tahu kehendak Tuhan, tetapi masalahnya adalah dia tidak mau repot-repot mencari jalan Tuhan dan waktu Tuhan. Tidak ada orang yang lebih kompeten selain Musa pada waktu itu. Dia terdidik dengan baik, dia berbakat, dia terlatih. Sebagai anak angkat putri Fir'aun, Musa mendapatkan semua yang didapatkan Pangeran Mesir. Tetapi pekerjaan Tuhan membuat semua kompetensi manusia yang terhebat sekalipun menjadi tumpul. Kita akan gagal jika kita mengandalkan kemampuan manusiawi kita. Yang ketiga, kita gagal ketika kita tidak bersandar kepada pimpinan Tuhan. Ayat 12 berkata, dia menoleh ke sana ke sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu. Musa hanya memikirkan orang-orang. Itu sebabnya dia menoleh ke sana ke sini, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, tetapi dia tidak melihat ke atas. Jika manusia yang menjadi pertimbangan kita, kita pasti gagal. Kita bisa menaklukkan orang-orang, tetapi kita tidak akan bisa menaklukkan pekerjaan Tuhan. Kita lebih membutuhkan Tuhan lebih daripada apapun juga. Yang keempat, kita akan gagal jika kita seperti Musa mengabaikan waktu Tuhan. Musa terlalu cepat bertindak. Dia belum siap, bangsa Israel sendiri belum siap. Ketika Musa melerai dua orang Israel yang berkelahi, apa kata salah satu dari mereka? Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Tindakan Musa tidak disambut oleh orang Israel sebagai harapan di masa depan. Dia ditolak. Ayat selanjutnya berkata, Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Lalu Musa melarikan diri ke Midian. Saya ingin mereview apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kita gagal kalau kita bertindak berdasarkan emosi spontan. Yang kedua, kita gagal jika kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Yang ketiga, kita gagal jika kita tidak bersandar kepada Tuhan. Yang keempat, kita gagal jika kita tidak bertindak berdasarkan waktu Tuhan. Tetapi kegagalan, kesalahan, atau semua kelemahan itu tidak membuat Tuhan membuang Musa. Tuhan tetap memakainya
Karena panggilan Tuhan untuk melayani adalah anugerah. Tuhan sendiri yang akan bekerja melalui dan di dalam diri kita. Tetap semangat dalam kehidupan, karena bukan yang terbaik yang dipilih Tuhan, tetapi mereka yang rela berserah diri kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.